Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik seluruh jamaah kajian Jumat malam Sabtu, kajian kitab Umdatul Ahkam, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, sehingga dengan nikmat umur ini kita dapat gunakan untuk beribadah dan beramal saleh. Kita bersyukur kepada Allah di saat jutaan manusia saat ini mereka sibuk dengan urusan dunianya, mereka sibuk dengan urusan pekerjaannya, bahkan na'udzubillah mereka sibuk dengan urusan maksiatnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih sibukkan kita dengan ketaatan, sehingga hati kita, tangan kita, kaki kita diringankan Allah, dimudahkan Allah untuk kita berangkat dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara ini kita termasuk hamba yang dicintai Allah. Karena di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, maka hendaklah kita berada di tempat yang dicintai Allah. Allah cinta dengan masjid, maka kita juga harus cinta dengan masjid. Kita harus kerasan di masjid, karena banyak orang yang nggak kerasan di masjid. Ya, diajak ke masjid apa? Rosor-rosor, diajak ke masjid berat sekali. Kalau toh mampir ke masjid ya hanya sebentar, bahkan naudzubillah hanya apa? Jadi rata-rata orang itu kalau perjalanan gitu, mampir ke masjidnya untuk ngapain? Nun sewu ya, untuk buang hajat. Ini nggak pantas. Sedangkan urusan waktu sholat apa? Dia nggak mampir ke masjid. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang kita cinta dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Umdatul Ahkam, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu ya kita telah mengkaji hadis yang ke-7, hadis yang ke-8, hadis yang ke-9 dan hadis yang ke-10 dalam bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis baru, hadis ke-11, yaitu hadis ke-11 ya, di dalam kitab Umdatul Ahkam,
karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, di mana hadis-hadis ini tidaklah keluar kecuali dari hadis Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang dikisahkan di dalam muqaddimah beliau. Sebelum kita mulai, tentunya mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, silakan dibuka hadisnya, kitabnya, yang bawa kitab. Hadis yang ke-11, hadis yang ke-11 dalam bab sifat salat Nabi. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah. Jadi perawinya siapa? Abdullah bin Malik bin Buhainah. Siapa beliau? Nah, kita sedikit membaca biografi beliau. Nama asli beliau Abdullah bin Malik bin Jundub Al-Azdi. Abdullah bin Malik bin Jundub Al-Azdi radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat. Wa Buhainah ismu ummihi. Dan Buhainah itu adalah dinisbatkan pada ibunya. Ya, kenapa kok enggak dinasabkan kepada bapaknya? Wallahu a'lam, mungkin ya li syarafiha, karena ibunya lebih mulia. Ya, ibunya lebih mulia. Sebagaimana Umamah itu siapa? Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dinisbatkan Umamah bintu Zainab. Ya, tidak Umamah bin Abil As. Sekalipun bapaknya namanya Abil As. Tapi Umamah ini dinisbatkan kepada ibunya yang bernama Zainab. Kenapa? Li syarafiha. Karena Zainab adalah putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaannya lah beliau dinisbatkan atau dinasabkan kepada ibunya. Nanti insyaallah kita akan mengkaji tentang biografi Umamah. Maka Abdullah bin Malik bin Jundub Al-Azdi, ya, Ibnu Buhainah, nah, ini adalah ibunya, bintul Haris Ibnu Abdul Muttalib. Ini nama asli beliau. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah seorang yang nasikan, seorang sahabat yang nasik. Apa nasik? Apa nasik? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nasik berasal dari kata nusuk. Apa nusuk? Apa? Ibadah. Jadi inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki apa? Ibadahku. Ya, ibadahku. Maka nasikan, beliau adalah sahabat yang terkenal nasik, yang ahli ibadah. Nah, ini kira-kira nanti kita pengen ketika kita meninggal dunia, kita lebih banyak dikenal sebagai ahli ibadah atau ahlul maksiat? Ahlul ibadah, insyaallah. Kita lebih dikenal ya sebagai ahlus sedekah atau orang yang bakhil. Nah, maka dunia inilah yang menentukan kehidupan kita, yang menentukan nanti kita menjadi apa dan kemana kita berada. Maka nasikan adalah beliau seorang sahabat yang ahli ibadah. Fadilan, beliau adalah sahabat yang punya banyak keutamaan. Maka kenapa sampai disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Muslim hadisnya, karena adalah beliau sahabat-sahabat yang utama, yang punya keutamaan. Nazala fi makanin yab'udu salatina milan 'anil Madinah. Yaitu beliau bertempat tinggal, ya, kurang lebih sekitar salatina milan, sejauh 30 mil dari kota Madinah.
Ya, sejauh 30 mil dari kota Madinah. 1 mil itu berapa kilo? 1,556 kilo. Berarti kalau 3 mil, 30 mil sekitar, ayo yang pinter matematika. Ini ada guru les matematika juga sini. 45 kilo. Ya sekitar 40-45 kilo. Ya, jarak tempat tinggal beliau dengan kota Madinah. Nah ini. Wa mata fihi sanata 56. Beliau meninggal di tempat itu, artinya beliau meninggal di tempat yang jaraknya 40 atau 45 kilo dari kota Madinah, sanata 56, yaitu tahun 56 Hijriyah. Nah, ini adalah sekilas dari biografi beliau. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Ya, ini siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Abdullah bin Malik, ya, bin Buhainah. Jadi Abdullah bin Malik bin Buhainah beliau mengatakan annan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, dahulu kala, idza shalla, apabila beliau melaksanakan salat, farraja, ya, farraja baina yadayhi, beliau membentangkan tangannya. Nah, di hadis ini kita akan membahas tentang bagaimana sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi farraja baina yadayhi, yaitu beliau membentangkan tangannya. Bagaimana? Siapa yang mau ngasih contoh? Fadal, siapa? Farul. Spesial ya, artis kita ini. Ya. Nabi kalau beliau sujud, farraja baina yadayhi, ya, beliau membentangkan tangannya ketika sujud. Nah, jadi dibuka, dibentangkan, bukan ditutup. Gimana kalau ditutup? Nah, ini lihat ya, yang belakang kelihatan? Ya, nggak kelihatan, nanti kita share fotonya di grup ya. Jadi bukan seperti ini. Kalau ini benar apa salah? Salah. Yang benar adalah farraja baina yadayhi, yaitu beliau membentangkan tangannya. Dibentangkan. Nah, seperti itu. Ustadz, kalau tempatnya sempit gimana Ustadz? Ya, tentu sesuai dengan apa? Kondisi. Intinya adalah kita berusaha untuk membentangkan secara sempurna. Adapun kalau nanti tempatnya sempit atau softnya kok mepet ya, softnya mepet, maka tidak masalah ya, sesuai dengan ikhtiar. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di satu sisi Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar, ya, takwa yang benar, haqqa tuqatih, takwa yang terbaik. Tapi di sisi yang lain, ketika seorang hamba ada uzur, ya, atau ada hal-hal yang menghalanginya untuk tidak bisa secara maksimal di dalam bertakwa kepada Allah, maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bagaimana pengaplikasiannya? Fattaqullaha haqqa tuqatih, takwa kepada Allah semampu dan sesempurna mungkin, yaitu sholat dengan sempurna, ya, ruku sujud dengan sempurna. Tapi ketika orang tidak bisa melaksanakan ketakwaan, ya, berupa ibadah sholat ini dengan sempurna, maka masuk ke ayat yang selanjutnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah, beribadahlah kepada Allah semampu kita. Nah, ini pengaplikasiannya. Maka dibentangkan tangannya hatta yabdu bayadu ibtaihi, sampai, ya, sampai terlihat, yabdu, nampak,
bayadha ibtaihi, yaitu putihnya apa? Ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ketiaknya warnanya apa? Hitam, coklat, putih, merah, atau karena darah biru-biru. Ya. Maka sampai apa terlihat, ini menunjukkan apa? Begitu maksimalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Membentangkan tangannya ketika sujud. Ini, maka ini adalah yang sempurna. Kalaupun tidak bisa sempurna, maka lakukanlah semampu kita. Nah, ini adalah hadis yang pertama yang kita kaji pada malam hari ini. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok harus dibentangkan? Ya, kenapa kok harus dibentangkan? Nah, di sini para ulama menjelaskan, ya, litanalal yadani hadzuhuma minal i'timadi wal i'tidali fis sujud. Supaya apa? Supaya ada balance. Apa balance itu? Keseimbangan ketika sujud. Jadi kenapa harus dibentangkan? Supaya apa? Seimbang ketika kita apa? Sujud, tubuhnya seimbang. Wa yabta'idu as-sajid an madhahiril kasal wal futur, sehingga menjauhkan seorang yang sujud kepada Allah dari rasa malas. Ya, beda ketika orang apa? Sujudnya seenaknya sendiri. Akhirnya ini biasanya sujudnya orang ngantuk. Ya. Orang ngantuk kalau sujud bagaimana? Ya, sebisa dia gitu. Tapi yang disunnahkan, yang diperintahkan Nabi apa? Dibentangkan. Ini menunjukkan apa? Begitu apa? Semangatnya kaum muslimin di dalam salat, dan ini menunjukkan juga ada sebuah kewibawaan. Ya. Supaya apa? Tidak nampak seorang yang sujud kepada Allah, tidak nampak apa? Rasa malas pada dirinya. Wal futur, yaitu rasa bosan. Ini panjenengan bosan nggak sholat? Bosan nggak ngaji? Hah? Bosan nggak datang ke masjid? Kalau bosan pensiun dari Islam. Ya, kenapa? Kita nggak boleh bosan dalam amal soleh. Kenapa? Karena mereka, ya, ahlul maksiat, mereka tidak bosan untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka yang karaoke, ya, yang kerjaannya karaokean, itu mereka bosan nggak? Mereka nggak bosan. Kalau mereka saja nggak bosan, kenapa kita harus bosan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nggak boleh bosan. Capek, iya capek, ya. Capek tidak masalah, karena memang surga Allah diperoleh dengan rasa capek, dengan letih, dengan keringat, dengan berdarah-darah kalau perlu, dengan mengeluarkan uang, yaitu haji, umroh dan sebagainya. Karena surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperoleh dengan kemaksiatan, tapi diperoleh dengan semangat. Semangat datang ke masjid, semangat ngaji, ya, semangat untuk baca Quran, semangat untuk beramal soleh. Sebaliknya, ya, sebaliknya, penghuni neraka mereka adalah orang-orang yang kaslan, orang yang malas. Bahkan mereka yang sedikit zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau diajak sholat, atau mereka ketika melaksanakan sholat, kaum kusala, sholatnya apa? Malas. Dan kemalasan itu tampak dengan gerakan-gerakan sholatnya. Contoh lain, takbir kemarin, orang kalau malas takbirnya seperti apa? Pelitnya minta ampun, ya kan? Takbirnya harusnya apa? Sampai sejajar dengan hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak, atau sejajar dengan syahmai udhunaihi, atau sejajar dengan daun telinga. Itu yang sempurna. Tapi orang yang malas, orang yang pelit, bagaimana takbirnya? Takbirnya ya pelit, ya. Allahu Akbar, ya. Masa takbir Allahu Akbar? Ini nggak niat sholatnya ini. Tidak niat. Itu orang munafik, qaum kusala. Mereka malas untuk mengerjakan sholat. Yura'unan nas, mereka sholatnya hanya untuk apa? Supaya dilihat manusia, riya. Jadi ke masjidnya ini karena pengen apa? Dinilai, oh kita ahli ibadah, ahli ke masjid.
Tapi kalau nggak ada yang melihat, malas-malasan. Sama di zaman dahulu, di zaman Nabi, karena nggak ada lampu, terutama sholat subuh dan sholat isya, mereka nggak datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau mereka datang ke masjid pun nggak dilihat oleh sahabat, nggak ada yang tahu. Berbeda dengan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, saat itu kondisi apa, masih terang, ketahuan. Oh, kalau nggak ke masjid ketahuan gitu. Sekarang ke masjid nggak ke masjid tetap ketahuan. Dulu ya, kalau nggak ke masjid di waktu subuh dan isya nggak ketahuan. Kenapa? Karena tidak ada lampu, kondisinya gelap. Dan ini yang mereka malas-malasan. Karena ketika mereka sholat subuh dan isya, nggak ada yang melihat. Ngapain saya sholat? Ngapain saya sholat? Nggak ada yang melihat saya di dalam sholat. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Nah, kira-kira kita ini termasuk yang zikirnya sedikit atau yang sedikit-sedikit zikir? Yakin? Janji? Dicatat oleh malaikat loh ini. Ya, disaksikan oleh jutaan, bahkan miliaran malaikat yang saat ini ada di sekitar kita. Disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lisan kita kering dari zikir kepada Allah. La yazalu lisanika rutban bi dzikrillah. Maka seorang mukmin lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Dan zikir itu banyak macamnya. Tidak hanya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir dalam lisan. Karena zikir secara umum maknanya adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ketaatan kepada Allah, segala bentuk ibadah kepada Allah itu adalah zikir. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, jangan sampai anakmu menjadikan kau lalai dari zikir kepada Allah. Apa maksud zikir di sini? Zikir di sini adalah ibadah kepada Allah. Jangan sampai anak kita justru menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai harta kita menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai karena orderannya ini lagi rame-ramenya ini, sehingga merelakan diri kita untuk tidak hadir sholat berjamaah, rela untuk tidak hadir ngaji, rela untuk tidak baca Quran, gara-gara hanya banyak orderan. Maka jangan sampai harta kita, anak kita menjadikan kita lalai, lengah dari beribadah kepada Allah. Ini. Maka ini untuk menunjukkan kenapa sujudnya harus dengan tangan yang ditelentangkan, dibuka. Ini untuk menggambarkan bahwa seorang mukmin ketika sholat, mereka sholatnya dalam kondisi apa? Semangat. Dalam kondisi semangat dan jauh dari kasal wal futur, jauh dari rasa malas dan rasa bosan. Wa kana yubalighu fi dzalika hatta yabdu bayadu ibtayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubaligh, maksimal ya, ketika apa? Merenggangkan tangannya hatta yabdu bayadu ibtayhi, sampai nampak terlihat putihnya apa? Ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud ketiak di sini? Ketiak di sini adalah bukan ketiak yang ada bulunya ya. Jadi ketiak di sini adalah bagian lengan yang tertutup, yang biasanya warnanya lebih putih dari bagian yang depan. Nah, ini yang dimaksud putih di sini. Sehitam-hitamnya orang, insya Allah dalam bagian dalamnya masih apa? Lebih putih dari bagian luarnya. Oke, seperti itu. Jadi maksud adalah bayadu ibtahi ini adalah ini yang bagian ini yang nampak putih. Karena ini yang lebih putih daripada yang atas. Kalau yang atas karena sering terkena apa? Matahari ya, sinar matahari, sehingga warnanya lebih
lebih gelap daripada yang bagian dalam yang tidak terkena sinar matahari. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang ke-11. Kita masuk hadis yang selanjutnya, ats-tsani asyar, hadis ke-12. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Maslamah. Ya. Siapa Abi Maslamah? Kita baca ya biografi beliau. Abu Maslamah Sa'id bin Yazid. Nah, nama asli beliau siapa? Sa'id bin Yazid bin Maslamah. Sa'id bin Yazid bin Maslamah Al-Azdi Al-Basri. Ya, Sa'id bin Yazid bin Maslamah Al-Azdi Al-Basri. Beliau adalah tabi'in ya, dari Basrah. Al-Basri, thiqatun minat tabi'in. Beliau adalah tabi'in yang thiqah. Apa thiqah kemarin? Farul. Enggak dikasih jajan, ada jajan tak kasih hadiah lagi ya. Ya. Thiqatun minat tabi'in. Thiqah artinya apa? Terpercaya. Nah, ini penting. Ini harga mati. Seorang perawi hadis dia harus thiqah. Kalau nggak thiqah nggak diterima hadisnya. Ya. Seorang perawi hadis harus thiqah, harus terpercaya. Tidak boleh bohong, nggak boleh berdusta. Apapun, dusta dalam hal apapun. Ya, tidak boleh berdusta. Dia harus thiqah, harus terpercaya dan dipercaya. Bagaimana seorang dia membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara dia adalah seorang yang tidak dapat dipercaya? Dia membawa apa? Sebuah ucapan yang mulia. Tapi ketika dibawa oleh orang yang tidak terpercaya, kira-kira orang terpercaya enggak? Gak percaya. Tapi ketika hadis dibawakan oleh orang yang thiqah, orang yang amanah, orang yang enggak pernah dusta, yang selalu jujur, apalagi ditambah dengan kuat hafalannya, maka hadis ini atau ucapan yang dia ucapkan akan dipercaya. Sama kayak kita. Saya sering sampaikan, kalau kita ingin selalu dipercaya orang, jangan sekali-kali kita berdusta. Jangan sekali-kali kita bohong. Sekalipun di depan anak kita. Ya. Sekalipun di depan anak kita, karena ini juga akan punya pengaruh terhadap kepribadian, akhlak dan mental anak kita nanti. Anak itu pengiru handal. Ketika dia menemukan bapaknya suka bohong, maka dia akan incip-incip, mungkin suatu saat akan berbohong. Ketika lihat ibunya bohong, dia juga mungkin suatu saat akan berbohong. Tapi ketika orang tua memberikan contoh yang baik, selalu berkata jujur, tidak pernah bohong, ya, maka insya Allah ini anak akan meniru kejujuran orang tuanya. Maka penting ya, ketika kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang baik, maka kita wajib menjadi teladan yang baik untuk mereka. Kenapa? Karena sebaik-baik pendidikan adalah dengan keteladanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat dengan apa? Dengan akhlak, dengan keteladanan beliau. Dan itu modal awal dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, modal dakwahnya Nabi pertama kali apa? Beliau terkenal seorang yang akhlaknya baik. Beliau terkenal orang yang nggak pernah bohong, yang amin, yang terpercaya, yang nggak pernah berdusta. Ini modal. Sama kayak kita. Kalau kita ingin mudah untuk mendidik anak kita, maka kita harus menjadi teladan yang baik untuk mereka. Karena anak peniru handal. Apapun yang dilakukan oleh orang tua, maka anak suatu saat akan meniru yang dilakukan oleh orang tua. Murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Enggak hanya berdiri, bahkan lebih parah, gitu loh. Nah, ini sekarang ya, bangsa kita ini sudah mulai kehilangan keteladanan.
Para pemimpin tidak bisa menjadi teladan yang baik. Para guru tidak bisa menjadi teladan yang baik. Setiap orang tua juga tidak bisa menjadi teladan yang baik. Siapa yang bisa menjadi teladan? Siapa lagi kalau bukan seorang muslim yang diharapkan merekalah yang mampu memberikan teladan yang baik di masyarakat. Sehingga seorang muslim harus bisa mewarnai lingkungannya. Ya, harus bisa mewarnai lingkungannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempermisalkan ya orang yang baik, teman yang baik itu bagikan apa? Parfum. Pernah dengar ya? Bagikan apa? Parfum. Kalau kita tidak kena parfumnya, paling tidak kita bisa merasakan apa? Harumnya itu parfum. Dimanapun selalu memberikan manfaat. Dimanapun selalu memberikan manfaat dan bisa mewarnai. Dan ini adalah misi dakwah. Kita bertanggung jawab untuk apa? Berdakwah pada orang-orang terdekat kita. Siapa? Istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita. Orang-orang yang terdekat mereka lah yang berhak untuk kita berikan dakwah. Maka berdakwalah dari orang-orang yang terdekat, dan mereka lah yang lebih pantas untuk mendapatkan teladan kita. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita ulangi lagi, hadis ini diriwayatkan dari Abi Maslamah Sa'id bin Yazid bin Maslamah Al-Azdi Al-Basri, thiqatun minat tabi'in. Beliau adalah tabi'in yang thiqah, yang terpercaya. Kalau beliau berkata, siapa yang berkata? Abu Maslamah. Abu Maslamah berkata, Sa'altu Anas bin Malik. Suatu saat aku bertanya kepada Anas bin Malik. Siapa Anas kemarin? Pelayan, pembantu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usia berapa mulai mengabdi kepada Nabi? Usia? Ada yang 6, ada yang 11, ada yang berapa? 9 tahun ya. Anak 9 tahun sudah mengabdi kepada Rasulullah SAW saat itu. Jadi beliau Abi Maslamah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat. Sedangkan Abi Maslamah siapa tadi? Tabi'in. Jadi tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Kenapa? Karena tabi'in bertemu dengan sahabat, mendengar langsung dari sahabat. Sahabat melihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah menjaga agama Islam. Ya, melewati apa? Sanad yang jelas. Dari Anas, sa'altu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas, akana Nabi yusalli fi na'alaihi. Nah, ini hadis tentang apa? Diperbolehkannya salat menggunakan sendal. Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaihi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau menggunakan sendalnya? Ya, apakah beliau menggunakan sandalnya? Gimana? Jawab. Hah? Ini kok ragu-ragu ini? Naam, kata Anas bin Malik. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat beliau menggunakan sandal. Hadis ini menjadi dalil bahwa diperbolehkan salat menggunakan sandal atau alas kaki. Apapun yang digunakan untuk apa? Melindungi kaki. Pakai sandal, pakai sepatu dan lain sebagainya. Nah, dan ini terutama apa? Di tempat-tempat yang memang langsung nempel ke tanah. Ya, ke atas apa? Kalau di sana kan padang pasir. Nah, kalau di atas tanah maka boleh sholat menggunakan sandal. Kalau di masjid jangan sekali-kali dipraktekkan ini. Oh, Nabi kan sholatnya pakai sandal. Kata yang mengikuti apa? Sunnah Nabi. Nabi sunnahnya sholat pakai sandal. Ya Bismillah, ayo bareng-bareng sholat pakai sandal. Ini penempatan yang tidak tepat. Jadi ketika Nabi sholat di atas tanah, ya. Karena memang dahulu masjid itu nggak seperti sekarang.
Nah, sekarang sudah keramik ya, lantainya bersih, akan ada karpet dan lain sebagainya ya. Panjenengan kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pakai sendal, ya ditangkap oleh polisi gitu, ya ditangkap gitu. Tapi sebagian kecuali kalau sholatnya di luar, nah itu biasanya tidak masalah, di jalan-jalan ya, pelataran itu tidak masalah biasanya. Tapi kalau di dalam, nah itu kadang-kadang tidak boleh, karena memang tempatnya apa? Ada karpetnya. Tapi kalau di luar itu biasa juga dipraktekkan. Nah, terutama yang sudah pernah haji atau umrah sering melihat, menyaksikan apa? Askar ya, polisi atau tentara, mereka sholatnya pakai apa? Sepatu. Nah, ini menunjukkan apa? Hal ini hukumnya apa? Mubah, diperbolehkan. Nah, sahabat Abu Maslamah ini sebenarnya awal-awalnya itu beliau apa? Meragukan. Masa sih gitu? Masa iya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya pakai sendal? Ini kayaknya nggak mungkin Nabi sholatnya pakai apa? Sendal. Maka Abu Maslamah bertanya langsung kepada Anas bin Malik, akana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ala na'lihi? Apakah Nabi sholat menggunakan apa? Sendal? Jawab Anas bin Malik, na'am, iya, Nabi sholatnya memakai sandal. Wallahu ta'ala alam. Ini menunjukkan apa? Di antara sunnah ketika kita berada di tanah lapang atau di tempat yang terbuka, tidak di dalam masjid, maka kita bisa tetap menggunakan sendal. Ustadz, sendalnya yang bagaimana? Nah, tentu sendalnya yang sudah dipastikan bersih dari najis. Bukan yang sendal tadi habis apa? Habis nginjak najis. Nah, ini nggak boleh. Tapi sendalnya adalah sendal yang memang secara zahir, secara lahiriah tidak ada najisnya, tidak nampak, dan itu kering. Ya, itu kering. Maka ini yang diperbolehkan. Adapun sendal yang ada najisnya, tentu para ulama bersepakat bahwa hal ini tidak boleh digunakan di dalam sholat. Karena syarat miftah, kunci dari syarat sahnya sholat apa? Tuhur. Miftahus sholat at-tuhur. Kunci dari sholat itu menjadi sah apa? Ketika toharohnya benar. Toharoh di sini adalah bersih dari najis. Ya, bersih dari najis. Najis besar maupun najis yang kecil. Nah, ini. Maka ketika kita mau sholat, pastikan sarung kita bersih dari najis, ya, celana kita bersih dari najis, ya, apalagi baju kita bersih dari najis. Karena ketika ada najis itu menjadikan sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci pertama. Jadi harus benar, bersih, tahir, suci dari apa? Dari najis. Ini harus kita pastikan. Maka sebagian ya para ulama menganjurkan ketika kita sholat nun sewu, hendaklah kita apa? Melepas celana dalam. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita selesai buang air kecil itu apa? Tidak bersih secara maksimal. Ya, tidak bersih secara maksimal. Mungkin ada sisa dari air kencing yang menempel di celana dalam kita. Maka Allah alam, dan saya lebih condong pada pendapat ini, maka dilepaslah celana dalam ketika apa? Sholat. Ini sebagai ikhtiyat, bentuk kehati-hatian. Di sisi yang lain ya, banyak sekali tips-tips. Dulu kita pernah ngaji ya tentang bagaimana supaya kencingnya ini tidak ada sisa. Masih ingat hadisnya dari siapa? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau buang hajat, beliau dalam kondisi duduk. Nah, duduk inilah yang menjadikan kesempurnaan. Menjadi kesempurnaan di dalam buang hajat. Ketika orang buang hajat dalam kondisi duduk, insya Allah akan lebih sempurna keluarnya.
Berbeda dengan ketika orang buang hajat, ya, buang air kecil, ya, dalam kondisi berdiri. Maka ini apa? Maka ini yang sesuai dengan sunnah. Sekalipun dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing dalam kondisi berdiri, tapi ahyanan, kadang-kadang. Berarti lebih seringnya apa? Duduk. Nah, bahkan kalau ditinjau dari segi medis, ya, saya pernah membaca artikel, kalau nggak salah, ya, itu lebih menyehatkan tubuh daripada kencing dalam kondisi berdiri. Saya bahas kencing karena yang dimungkinkan ya kencing, nggak mungkin BAB berdiri, kan? Nggak mungkin, kan? Kencing berdiri, karena banyak yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Dan ini juga mungkin menjadi sebab kenapa sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tidak disediakan toilet atau tempat kencing berdiri. Ya, padahal di sana lebih berhak dan lebih layak untuk disediakan tempat itu. Karena apa? Berjubel-jubel orang, ya, sebagaimana banyak yang mengusulkan sekiranya di Mina, ya, ketika jamaah haji apa mabit di Mina, itu kadang-kala yang menjadi kendala apa? Toilet. Ini sekiranya pemerintah Arab Saudi menyediakan apa? Tempat untuk kencing berdiri, ya. Ini tapi sampai sekarang belum ada, ya. Nah, ini mungkin juga yang menjadi pertimbangan para ulama. Karena memang orang ketika kencing berdiri dikhawatirkan masih ada kencing yang tersisa. Dan biasanya kencing yang tersisa itu keluarnya ketika kita melakukan penekanan, ya, ketika ruku atau ketika sujud. Kok kayak ada yang keluar, ya? Pernah nggak panjenengan merasakan seperti ini? Nah, maka ini hal-hal yang memang harus kita hindari. Jangan sampai kekhawatiran ini terjadi. Maka kencinglah dalam kondisi apa? Duduk, sebagaimana yang sering dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun dalam kondisi mungkin darurat, diperbolehkan kita dalam kondisi berdiri. Allah a'lam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli, ya, fina alaihi. Nabi sholat dengan sendal. Ini menjadi dalil bahwa boleh orang sholat memakai sendal, pakai sepatu, pakai yang lainnya diperbolehkan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-13, yaitu hadis yang ke-13. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Qatadah Al-Ansari. Siapa? Abi Qatadah Al-Ansari. Siapa beliau? Kita baca biografi beliau. Huwa Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi nama asli beliau Abu Qatadah Harith. Ya, beliau punya anak mungkin namanya Qatadah, tapi nama asli beliau siapa? Harith. Haris bin Rabi'i. Ya, Abu Qatadah nama aslinya siapa? Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari Al-Khazraji. Kita kemarin sudah ngaji, ya, suku Ansar, ya. Bani Ansar itu menjadi dua suku. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Al-Ausi, ya, sebagian Al-Khazraji. Nah, beliau Abu Qatadah ini siapa? Al-Khazraji, ya, penduduk asli kota Madinah. Jadi Al-Haris bin Rabi'i Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sahabat. Syahida ghazwata Uhudin. Beliau ikut perang Uhud. Tahun berapa perang Uhud? Jemaah sudah lupa. Tahun berapa perang Uhud? Tahun 2 Hijriah. Tahun berapa perang Badar? Tahun 2 Hijriah. Hanya beberapa bulan setelah perang Badar terjadi perang Uhud, karena balas dendam orang kafir atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Syahida ghazwata Uhudin. Beliau sahabat yang ikut dalam perang Uhud, ya, perang Uhud. Wa ma ba'daha, dan peperangan-peperangan yang setelahnya.
apapun perangnya beliau ikut. Wah, ini sahabat yang seperti ini. Diajak perang, berangkat. Diajak ke masjid, berangkat. Bukan diajak ke masjid apa? Berat gitu. Ini sahabat. Kita jauh dari sahabat ini. Makanya sampai Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbu ashabi, kalian tidak boleh mencela sahabatku. Kenapa? Karena keimanan kita nggak sebanding dengan keimanan mereka. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadikum wala nasifahu. Kalau kita berinfak emas segede gunung Uhud, maka nggak bisa menandingi keimanan sahabat. Bayangkan, emas segede gunung Uhud. Padahal gunung Uhud itu ya lebarnya kurang lebih sekitar 3 kilo, panjangnya kurang lebih sekitar 7 kilo. Berarti berapa? Kurang lebih 7 kali 3, 21. Ya, 21 kilo. Berarti berapa meter? Tinggal tambah nolnya aja. Hah? Belum tingginya, wallahu alam. Jadi itu gambaran besarnya gunung Uhud. Kalau dibandingkan dengan harga emas, 1 gram berapa emas? Masih ingat? Saya pernah bahas nih. Insya Allah masih ingat. 1 gram emas berapa? Ibu-ibu? Masya Allah. Ini suaminya sering belikan emas ini. Ini yang nggak jawab ini mungkin suaminya nggak pernah belikan emas. Wis ono emas Agung atau Mas Budi atau Mas ini, ngapain ada emas? Sudah ada emas kawin katanya. Sudah kawin belum? Oh belum, mau banternya dewe. Ya, kurang lebih sekitar 800.000 misal ya. Itu 1 gram. Bayangkan bagaimana, berapa harga emas sebesar gunung Uhud. Itu menunjukkan mungkin orang terkaya di dunia mengalahkan orang yang paling kaya di dunia kalau dia bisa bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Siapa orang terkaya di dunia sekarang? Hah? Hah? Bernard Arnault. Iya. Beliau apa ininya? Bisnisnya? Pokoknya urusan dunia nggak ngerti saya. Terus pokoknya itulah ya. Itu orang terkaya di dunia. Ya. Sekiranya mampu nggak dia untuk berinfak atau punya nggak dia uang harta sebesar gunung Uhud? Gak ada mungkin. Ini menunjukkan apa? Jauh kita. Maka la tasubbu ashabi, jangan sampai kita mencela sahabat. Sebagaimana orang Syiah ya, mereka mencela Aisyah, mencela Abu Bakar, mencela Fatimah, mencela Utsman, mencela Umar bin Khattab, mencela Hafsah. Ya, bahkan sebagian di antara syahadat orang Syiah yang parah, yang artinya Syiah yang memang dia jauh dari Islam. Dan masyhur di videonya ada di YouTube ya. Mereka bersyahadat asyhadu anna Muhammadan ya, Muhammadar Rasulullah wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Naudzubillah. Jadi mereka syahadatnya ditambah. Saya bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Ini perbuatan tercela, yaitu mencela para sahabat. Tidak boleh. Sahabat orang yang paling mulia, ya, paling mulia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Siapa? Sahabat. Ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat yang terakhir meninggal dunia? Masih ingat gak kemarin? Alhamdulillah, Abu Tufail. Beliau adalah bin Harith. Ya, Abu Tufail bin Harith. Beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Kurang lebih sekitar tahun 100 Hijriah. Masya Allah. Ya, kita kembali
Abu Qatadah beliau Al-Ansari Al-Khazraj, syahida ghazwat Uhud, pernah ikut perang Uhud dan perang yang lain. Wa kana yuqalu lahu farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan julukan atau terkenal masyhur dengan Faris Rasulillah, penunggang kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kehormatan ini. Da'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hina mala ala rahilati minan naum. Beliau sering kali menopang tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur dalam rihlah perjalanannya. Masya Allah. Jadi beliau yang menjadi apa? Sandaran tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah. Falamma istaiqadha, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha, beliau bangun dari tidur, ya. Qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Qatadah, hafizaqallahu bima hafidta nabiyahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau menjaga Nabi Allah. Masya Allah. Ini keutamaan sahabat. Tuwfiya fil Madinah, beliau meninggal di kota Madinah sanata arba'in wa khamsin, tahun 54 Hijriyah. Dari Abu Qatadah Al-Ansari Al-Khazraji, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun umamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau sholat dan saat itu beliau menggendong Umamah. Nah, ini kita sudah pernah bahas di Masjid Dahlan ya, kajian ini. Gak apa-apa kita bahas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau pernah sholat dan saat itu beliau menggendong Umamah. Siapa Umamah? Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah adalah cucunya Nabi, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Nah ini Umamah. Jadi Nabi pernah sholat dan saat itu apa? Menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Walil Abi As bin Rabi'ah. Ini Abil As bin Rabi'ah ini bapaknya Umamah bin Abdi Syams. Fa'idha sajada wada'aha. Ketika sholat apa? Digendong. Tapi ketika mau sujud, wada'aha, diletakkan Umamah. Ini menunjukkan apa? Cara ketika sholat menggendong anak kecil. Jadi ketika sujud diletakkan. Supaya apa? Tentu supaya sujudnya tadi bisa lebih sempurna. Jadi kalau bangun digendong ya, tapi ketika sujud apa? Diletakkan. Ini menjadi dalil boleh membawa anak kecil ketika sholat. Boleh menggendong anak kecil ketika sholat. Wa idza qama hamalah, apabila Nabi berdiri hamalah, digendong lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dengan anak-anak kecil. Bahkan sampai sholat saja diajak ke masjid. Maka ini juga pelajaran berharga untuk kita semua, motivasi untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau mengajak cucunya ke masjid. Ya, maka kalau kita punya anak, maka ajak anak kita ke masjid. Gak usah digendong kalau sudah gede. Ya, kalau sudah gede gak usah digendong. Yang digendong ini yang masih kecil. Ya, tapi kalau yang sudah sefahrul ini gak usah digendong. Gitu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sedikit mengenal tentang Umamah ya. Umamah siapa tadi? Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintu Abil As bin Rabi'ah. Nama bapaknya siapa? Abil As bin Rabi'ah. Wulidat fi ahdin nubuwah. Umamah ini apa? Lahir di ahdin nubuwah, di zaman kenabian. Artinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Wa kana an-nabi yuhibbuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepadanya.
Wa uhdiyat ilaihi hadiyah. Suatu saat Nabi pernah memberikan hadiah kepadanya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adfa'annaha ila ahabbi ahli ilayya. Sungguh aku berikan hadiah ini kepada orang yang aku cintai. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu cinta dengan Umamah? Karena Umamah ini adalah cucu pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Zainab ini ya anak putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ingat, Nabi punya anak berapa? 7. Ya, laki-lakinya berapa? 3 laki-laki, 4 perempuan. Lakinya siapa? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semuanya meninggal dunia dalam usia belia, masih kecil. Artinya nggak mungkin punya cucu. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah. Nah, Zainab ini apa? Putri baratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak perempuan pertamanya Nabi. Menikah dengan Abil As, punya anak namanya pertama Ali, yang kedua Umamah. Ini. Maka wajar Nabi apa? Sangat sayang. Ini panjenengan kalau punya cucu pertama, kira-kira ya gimana? Sayangnya luar biasa ya, karena ini pengalaman pertama punya cucu. Bahkan saat sholat saja digendong, kemana-mana digendong. Mungkin sampai bapak ibunya nggak kebagian gitu. Sampai apa-apa dikit-dikit apa cucunya, apa-apa cucunya, anaknya lupa. Ya, anaknya sudah kalah kalau sudah punya cucu. Maka panjenengan harus ngalah ya dengan anak-anaknya. Ya, kalau biasanya gitu, kakek nenek itu lebih sayang dengan cucu daripada anaknya. Sudah berubah sayangnya. Ya, karena apa? Memang ini apa? Tabii ya. Ini fitrahnya seperti itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta, sangat sayang dengan Umamah, sampai sholat saja digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha Ali bin Abi Thalib ba'da wafati Fatimah. Jadi Umamah ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah. Ya, setelah meninggalnya Fatimah. Biwasiyatin minha, karena wasiat Fatimah. Jadi setelah Fatimah meninggal dunia, maka Ali bin Abi Thalib menikah dengan Umamah. Summa tazawwaja ba'da wafati Ali Mughirah bin Naufal. Setelah meninggalnya Ali, Umamah ini dinikahi oleh Mughirah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib. Wallahu a'lam. Kemudian Bintaz Zainab, ini yang saya maksud. Kenapa dinisbatkan nasabnya kepada Zainab? Karena saat itu bapaknya masih kafir. Ya, bapaknya masih kafir, dan saat itu belum ada syariat, ya, belum ada syariat nikah harus sesama muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya, ya, menikahkan Maimunah tadi, ya, diperbolehkan menikah dengan Abil As, dan saat itu Abil As masih dalam kondisi kafir. Bagaimana ceritanya? Kita baca. Bintaz Zainab nasabaha ila ummiha li syarafi nasabiha. Jadi Maimunah, Umamah dinisbatkan kepada ibunya yang bernama Zainab. Kenapa? Li syarafiha, karena Zainab wanita yang syaraf, yaitu yang mulia, yaitu putri Nabi. Wa Zainab ibnatu Rasulillah. Zainab adalah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubra banatihi. Ya, ini yang saya maksud tadi, yaitu putri yang tertuanya, ya, putrinya Nabi yang paling tua. Wakila akbaru auladi. Sebagian riwayat disebutkan beliau adalah anak yang paling tua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Qasim, Abdullah, Ibrahim semuanya meninggal dunia, ya, di usia yang sangat belia. Wulidat wal Nabi sallallahu alaihi wasallam salasuna sanah. Zainab, ya, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir dan saat itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam salasuna sanah, 30 tahun, ya, 30 tahun. Berarti di pernikahan 5 tahun yang pertama, ya, karena Nabi menikah di usia 25, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak Qasim, Abdullah, Ibrahim, ya.
Baru kemudian di usia Nabi ke-30 tahun, Nabi punya anak yang bernama Zainab. Nah ini. Wulida wan Nabi 30 sana. Beliau Zainab ini lahir saat Nabi usianya 30 tahun. Wa zawwajaha ibna khalatiha. Dan beliau dinikahi oleh anak bibinya, ya, yaitu Abil As. Nah, inilah yang saya maksud. Abil As saat itu masih dalam kondisi apa? Belum Islam. Aslamat hinal ba'tsah. Ya, saat itu Abul As baru masuk Islam apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'tsah, diangkat menjadi nabi. Ya, diangkat menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia berapa tahun? Usia 40 tahun. Usia Nabi berapa tahun? Usia Nabi 63 tahun. Dia angkat menjadi Nabi 40 tahun. Dan itulah sisa dakwahnya Nabi. Ya, dari usia 40 tahun sampai 63 tahun ada berapa tahun? 23 tahun. Nah, 23 tahun inilah masa dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, 10 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Madinah. 13 tahun, 3 tahun yang pertama Nabi dakwahnya sirrian, secara sembunyi-sembunyi. Jadi 13 tahun di Mekah. 3 tahun pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, lewat tetangga, saudara-saudara, kerabat-kerabat. Baru ketika turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan. Nah, ini perintah dakwah secara terang-terangan. Sehingga dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun, sisanya yaitu 10 tahun dakwah secara terang-terangan. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Abul As ini masuk Islam ketika Nabi usianya 40 tahun. Artinya sudah menikah apa? Sudah menikah 10 tahun baru masuk Islam. Ya, jadi menikahnya di usia berapa tadi? Nabi usia 30. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah usia 25 tahun. Diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Ini. Aslamat hinal ba'tsah. Beliau masuk Islam ketika diangkatnya Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi. Wa mana'aha zawjuha minal hijrah. Dan saat itu Abul As melarang Zainab untuk ikut hijrah ke kota Madinah. Ya, untuk hijrah ke kota Madinah. Mana hijrah? Walamma usira fi Badrin, maka tatkala Abul As sudah masuk Islam dan ikut perang Badar tahun berapa tadi? 2 Hijriah. Usira, ya, beliau apa? Tertawan oleh musuh. Ya, ditawan oleh musuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Melepaskannya, ya, melepaskan Abul As. Wa qadimat al-Madinah ba'da syahri Badrin, ya, dan Maimunah, Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, ya, fi syahrin min Badrin, yaitu pada syahr min Badrin, yaitu pada perang Badar. Ya, ketika beberapa bulan setelah perang Badar. Summa hurrimat al-mu'minat 'alal kuffar am Hudaybiyah. Maka mulai saat itu, ya, diharamkan bagi seorang mukmin menikah dengan orang kafir. Pada tahun berapa? Pada tahun am Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa jemaah? Perjanjian Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Tahun 6 Hijriah. Jadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Di mana itu perjanjian antara umat Islam dan orang kafir.
umat Islam saat itu diwakili oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dari delegasi orang kafir diwakili oleh seorang yang bernama Suhail bin Amru. Ya, saat itu masih kafir. Nah, setelah hijrah beliau masuk Islam. Jadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian antara umat Islam dan orang kafir, dan saat itu perjanjian yang sangat menguntungkan bagi umat Islam. Kenapa menguntungkan? Karena sebelumnya umat Islam ketika mau haji, mau umrah, mau datang ke Mekah untuk beribadah, mereka dihalang-halangi orang kafir. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah ini terjadi kesepakatan. Satu, tidak boleh apa? Menghalangi umat Islam masuk kota Mekah. Tidak boleh menghalangi umat Islam untuk beribadah di Baitullah Haram. Nah, ini adalah perjanjian yang sangat menguntungkan bagi umat Islam saat itu. Tapi apa yang terjadi? Orang kafirlah yang justru apa? Mereka yang melanggar perjanjian. Termasuk pelanggaran di situ adalah karena perjanjiannya salah satunya tidak boleh berperang selama 10 tahun. Tapi mereka justru yang melanggar, mereka yang menyerang kaum muslimin. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tahun 7 Hijriah terjadi perang Khaybar. Ya, perang Khaybar ini termasuk pelanggaran dalam Sulhul Hudaybiyah. Enggak boleh berperang, tapi mereka justru yang memerangi umat Islam. Maka pada tahun 6 Hijriah, mulai saat itulah apa? Diharamkan orang mukmin menikah dengan orang kafir. Kecuali ya laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah. Ya, menikah dengan ahlul kitab maksudnya. Ya, diperbolehkan untuk menikah dengan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dengan syarat tentu. Dengan syarat wanita Yahudi atau Nasrani ini adalah orang yang menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya, dan itu masih ada sampai sekarang syariat ini. Tapi sekarang ada nggak kira-kira orang kafir, orang Yahudi Nasrani tapi mereka masih apa? Menjaga kehormatannya? Saya kira sudah mulai nggak ada, atau nggak ada mungkin, wallahu a'lam. Ya. Jadi mulai ada syariat dilarangnya seorang mukmin, seorang muslim menikah dengan orang kafir pada tahun kapan? 6 Hijriah, yaitu setelah Sulhul Hudaybiyah. Fafsakha nikahuha, maka pernikahan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abul As harus pisah. Karena apa? Nggak boleh menikah dengan orang kafir. Padahal sudah menikah berapa tahun. Nah, itu harus pisah karena memang diharamkan oleh syariat. Summa aslama zaujuha fil Muharram sanata sab'in. Nah, pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah, Abul As, ya, suaminya Zainab baru masuk Islam. Tuwfiyat fil Madinah, meninggal di kota Madinah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadis yang terakhir yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat dan saat itu menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan hadis yang ke-14, ya. Hadis yang sama sebenarnya, ya, perintah untuk apa? Sujud dengan sempurna. Kita dilufis sujud, ya. Wala yabsutu ahadum dira'ahi in bisatal kalbi. Jangan sampai kalian sujud meletakkan tangannya sebagaimana anjing meletakkan tangan. Nah, ini termasuk yang dilarang. Jadi sujudnya harus direnggangkan. Yang nggak boleh adalah apa? Menempelkan tangan sampai ke lantai. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Silakan, ada yang ingin bertanya? Yang langsung dulu, monggo Pak Lili. Bismillah. Kita
Ya, nah. Nah. Ya, barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana dengan orang yang faktor usia? Artinya kadang-kala memang orang sepuh ini kondisinya memang sudah tidak bisa menahan kencing, atau dalam kondisi yang lain ya masih ada sisa dari kencingnya. Bagaimana Ustaz? Ketika orang yang sepuh atau orang yang tua ini sudah bertakwa kepada Allah semampunya, artinya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan sisa dari kencingnya, maka kalau suatu ketika ya keluar tanpa dia ketahui, ya maka hal itu tidak menjadi kewajiban baginya untuk mengulangi sholatnya, kecuali kalau tahu, ya kecuali kalau tahu, oh ini pasti apa kencing ini, nah ya pasti ini sisa kencing tadi. Maka tentu dalam syariat Islam sholat harus dalam kondisi tahir, maka harus mengulangi sholat kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Mengenai masalah sholat yang menggunakan ini, menggunakan sepatu, nah, ada beberapa yang pakaian ketat ya, yang untuk di tangan itu. Apakah untuk ini ya, kalau seandainya kita mungkin dari awal ya sebelum kita memakai atau apa kan kita sudah begitu, tapi dalam perjalanannya karena kita kebagian dan sebagainya pada waktu itu kita juga sudah sholat dan apakah perlu kita untuk wudhu kembali karena kita merasa atau ragu-ragu batal, itu apakah kita dalam berwudhu kembali, apakah perlu membuka sepatu kembali, atau mungkin pakaian-pakaian yang ketat yang kadang-kadang kan nggak bisa disingsingkan, ada mungkin untuk custom tertentu untuk TNI atau apa itu kadang-kadang itu nggak bisa disingsingkan. Jadi apakah itu cuma usap saja, sepatu juga usap saja, atau memang lepas? Karena kalau lepas pun juga kita sambil itu juga waktu, mungkin lingkungan terbuka kan mungkin kadang-kadang juga kurang etis ya kalau kita membuka sesuatu. Terus yang kedua tadi ya, ini apakah ini kan kadang-kadang kemudian kita kelupaan atau apa dan sebagainya, atau kadang-kadang mungkin agak-agak kita kebiasaan kadang-kadang mudah-mudah sedikit waktu mau sholat dan kebetulan kebablasan dan ingat waktu sholat berikutnya. Nah itu apakah memang sholat itu bisa kita follow karena memang sudah waktunya lewat? Terus kalau kita mengkodro, apakah kita waktu kita jamaah, apakah kita mengikuti imam dulu? Misalnya kan contoh asar dengan maghrib, nah itu apakah memang kita kita mengikuti sholat maghrib dulu? Apakah kita imam niat dengan maghrib? Kita niat dengan asar karena memang kita belum melaksanakan asar, misalnya contoh. Apakah itu bisa diperbolehkan seperti itu? Terus yang ketiga tadi ada kasus apa kita sholat berjamaah si imam kebetulan tiba-tiba sakit, apakah memang kita gantikan kan sakit misalnya satu contoh kalau imam itu sampai terkulai atau apa dan sebagainya mungkin untuk pertolongan dan sebagainya, itu apakah kita memang yang belakang memang mempunyai kewajiban untuk melanjutkan, tapi apakah rasa-rasa kita kadang-kadang kan kita nggak bisa meninggalkan itu imam terkapar terkulai, apakah kita membiarkan terus kita melanjutkan sholat kita sehingga kita menyelesaikan baru kita tolong, padahal waktu itu sangat dibutuhkan sekali untuk pertolongan. Jadi sebentar ini ya, barakallah, terima kasih ya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan orang yang wudhu ya tadi ya. Jadi orang yang berwudhu mungkin dia memakai custom atau pakaian yang memang sulit untuk dilepas. Ini bagaimana solusinya? Wallahu a'lam. Dari riwayat disebutkan Nabi SAW ketika beliau mengusap kepala, masaha 'alal imamah, beliau mengusap apa? Imamahnya, surbannya. Nah, ini menjadi dalil bahwa hal ini diperbolehkan. Jadi ketika Nabi SAW mengusap kepala, beliau tidak lepas imamahnya, tapi imamahnya dibasahi, diusap dengan
dengan air. Nah, ini menunjukkan hal ini diperbolehkan. Sebagaimana panjenengan pakai kaos kaki, kaos kakinya nggak perlu dilepas. Nah, cukup Bapak diusap bagian atasnya, dan ini termasuk syariat mashul khufain, ya, mashul khufain. Tapi ini hanya berlaku setiap satu sholat, ya, satu kali cara ini. Artinya nanti kalau mau sholat lagi ya harus wudhu kembali. Hanya berlaku untuk satu sholat. Seperti itu. Ya, termasuk yang lain tadi, misalnya tangan tadi, ya, susah dilepas, maka ya diusap semampunya. Tapi wallahu a'lam, tentu yang paling afdal adalah dilepas sehingga dapat berwudu secara sempurna. Karena keutamaan yang besar bagi orang yang wudu dengan sempurna. Wa yatatahharu min tuhrin, dan dia berwudu dengan toharah yang sebaik-baiknya. Di antara keutamanya apa? Dia akan dimasukkan wajabat illa wajabat lahul jannah. Wajib baginya masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara keutamaan orang yang wudu dengan sempurna. Dalam riwayat yang lain, idza tawaddu'a al-'abdul muslim, apabila seorang hamba muslim dia wudu, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar dosa-dosanya dari jasadnya. Ya, hatta takhruja min tahti adfari, sampai tetesan air yang ada di ujung kuku ini juga menggugurkan dosa. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang paling afdal tentu adalah wudhu secara sempurna. Ini mungkin dalam kondisi darurat diperbolehkan. Tapi dalam kondisi kita sangat mampu untuk berwudhu secara sempurna, maka wudhulah secara sempurna. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan takwa yang semaksimal mungkin. Jangan ngambil opsi yang kedua dulu, ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampu kita. Kalau memang kita mampu secara sempurna, kenapa kita melakukan yang tidak sempurna? Ya, maka lakukan secara sempurna. Kalau memang tidak mampu secara sempurna, maka semampu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Oh ya, sholat qadha, ya. Misal kita lupa sholat asar atau ketiduran waktu asar, bangun-bangun sudah maghrib, dan kita datang ke masjid, ternyata imamnya sudah alhamdulillahirabbil alamin, sudah mulai sholat maghrib. Apa yang kita lakukan? Ya kita sholat maghrib. Imamnya karena imam sholat maghrib, kita ikut sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, baru kita mengqadha sholat yang telah kita tinggalkan. Jadi kita mengqadhanya setelah sholat maghrib. Sekalipun sholat asar tadi sholat yang harusnya lebih awal dikerjakan, kecuali kalau panjenengan masih ada waktu untuk mengqadha sebelum jamaah di masjid itu. Biasanya sebagian masjid kan sudah dikasih jeda antara adzan dan qomat 10 menit. Ini insya Allah cukup untuk mengqadha sholat asar yang tertinggal tadi, ya. Kecuali kalau memang waktunya tidak ada, datang ke masjid sudah masuk dan mulai sholat maghrib, maka kita sholat maghrib berjamaah bersama imam. Setelah berjamaah dengan imam, kita mengqadha sholat yang kita tinggalkan. Allah a'lam. Kemudian yang ketiga, imamnya tiba-tiba apa? Sakit atau jatuh, tidak mampu melanjutkan sholat berjamaah. Ini bagaimana sikap makmum? Ya, sikap makmum tentu bagi tugas. Ya, tidak semuanya menolong imam. Kan nggak mungkin satu masjid langsung bantu imam, nggak mungkin. Maka yang berkewajiban bantu imam, nolong imam adalah yang di depan. Maka itu sebagian membantu imam, menyelamatkan imam ini, karena kalau nggak segera diselamatkan, dikhawatirkan meninggal di tempat atau apa, ya. Kemudian makmum yang di belakang imam yang lain apa? Menggantikan imam, dia menjadi imam. Itu pun kalau dia mampu, kalau dia bisa. Cuma repotnya sekarang banyak orang yang sholat belakang imam, mereka orang yang memang nggak bisa menjadi imam. Hanya karena modalnya apa? Modalnya semangat mengisi shaf terdepan. Padahal orang yang berhak untuk sholat di belakang imam, paling tidak mereka adalah orang yang lebih banyak hafalannya dibandingkan jamaah yang lain.
atau tingkat hafalan Qur'annya di bawah dari imam tadi. Artinya ketika imam dalam kondisi macam ini, dia siap untuk menjadi imam. Cuma repotnya kalau yang di belakang imam ini juga nggak siap jadi imam, ya bubar jamaah, ya nggak? Bubar itu. Maka penting orang yang sholat di belakang imam, mereka adalah orang yang siap untuk menjadi imam ketika dalam kondisi darurat, imam dibutuhkan untuk diganti. Ya, contoh lain, imamnya apa? Misal baru ingat, ya, oh ternyata saya tadi berangkat ke masjid kentut gitu, ya, tapi lupa gitu, tetap ngimami. Ya. Ketika di rakaat yang ketiga atau kedua baru ingat, astagfirullah, saya belum wudu lagi tadi. Maka imam bisa langsung keluar, yang belakang imam ini langsung otomatis menggantikan imam. Maka ini penting, orang yang sholat belakang imam harus siap menjadi badal. Maka jangan sekali-kali sholat di belakang imam kalau tidak siap menjadi imam. Nah, ini penting ini, ya, penting sekali. Ini termasuk fikih sholat berjamaah yang dulu kita pernah bahas, ya, kita pernah bahas ini. Wallahu a'lam. Sudah semuanya ya, 3 ya. Oh ya, yang keempat ya. Nah, ketika saya pernah di daerah Bali, di wilayah iya, untuk mengambil badan. Juga waktu sholat maghrib, karena cuma ada satu imam dan rumah itu yang punya rumah punya anjing. Di mana-mana sebagai tempat anjing, kan ada tempat kayak gazebo gitu. Anjingnya juga ada di gazebo. Nah, sedangkan waktu sholat saya ditawari untuk sholat di rumah gazebo. Nah, sedangkan di situ ada anjing berkeliaran. Enggak, ada tempat, tapi ada tempat-tempat gaji gitu. Nah, itu gimana? Boleh banyak. Barakallahu fiik. Terima kasih. Yang pertama, panjenengan tentu tadi dalam kondisi musafir ya. Kalau dalam kondisi musafir, ketika dalam waktu sholat kita tidak menemukan tempat yang suci. Suci ini dalam 2 hal, suci dari najis, yang kedua suci dari kesyirikan. Artinya ini termasuk dalil bahwa saya tidak boleh sholat di tempat yang di situ ada berhala atau patung, ya. Maka tidak boleh sholat di dalam gereja, itu tidak boleh, ya, tidak sah, ya, tidak boleh. Ada salibnya, tidak boleh. Maka sholat di tempat yang lain. Kalau memang di daerah di situ tempat terdekat nggak ada tempat yang suci atau tempat yang tidak yang bersih dari patung, maka kita bisa sholat di tempat yang sekiranya kita mendapat kesucian tempatnya atau tempatnya bersih dari patung. Misal di mana? Di hotel. Apalagi dalam kondisi musafir, ya. Seorang musafir boleh mentakhir sholat dan itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi ketika panjenengan tidak bisa sholat di tempat itu, karena satu, di situ banyak anjing yang dikhawatirkan ada najis, yang kedua di situ banyak patung, ya, maka kita nggak bisa sholat di tempat situ. Maka sholatlah ketika panjenengan menemukan tempat yang di situ aman kita melaksanakan sholat. Sampai kita menemukan tempat, saat itulah kita melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala. Mantap ya. Nah ya, kalau mau ke sana juga kejauhan misal gitu kan, maka solusinya adalah sholat di hotel gitu. Itu ya tinggal nginepnya di mana dulu kan gitu. Kalau nginepnya di hotel bisa sholat di hotel kan gitu. Oh, atau di rumah makan, mungkin rumah makannya di situ bersih, ya kan, aman dari apa? Tidak ada berhala. Misal di sebuah spot tertentu ya, ada ruangan yang memang di situ nggak ada berhalanya, kita bisa sholat di situ. Dan saya sering gitu. Ya, misal kemana, safar kemana gitu, mencari musola nggak ada, ya udah kita nyari apa, tempat yang sekiranya sepi, sekiranya bersih, kita sholat di situ, tidak masalah. Ya,
Kalau memang datang ke masjid merepotkan kita, artinya mencari masjid sangat jauh sekali. Kita pengen sholat saat itu juga, maka cari tempat yang dimana kita aman melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Terakhir ada? Oh iya, kertas. Maaf, afwan. Membentangkan tangan di dalam sholat, apa berlaku untuk muslimah? Na'am. Ya, sholat yang dilakukan laki-laki sama dengan sholat yang dilakukan wanita muslimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Apa sabda Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian sholat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat itu sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada perbedaan. Ketika Allah perintahkan, ya, Rasulullah SAW perintahkan seorang mukmin, ya, seorang laki-laki muslim untuk sholat sesuai dengan sholatnya Nabi SAW, maka perintah ini sama dengan perintah yang Allah perintahkan kepada wanita muslimah. Karena ini hadisnya umum, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak membeda-bedakan. Wahai Aisyah, kalau kamu sholat harus kayak gini, karena kayak gini khusus laki-laki, perempuan nggak bisa kayak gini. Kan ditemukan dalil dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ya, jadi sebagaimana sholatnya Nabi, maka itulah juga yang dilakukan oleh wanita muslimah. Wallahu a'lam. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Semoga apa yang kita kaji menjadi hal yang manfaat dan barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan kejahilan saya. Kalau ada pendapat yang benar dan saya salah, maka saya siap rujuk pada pendapat yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.